Kita lanjutkan perjalanan kita. Ini di ujung Jalan Hartako. Ini di sebelah kiri saya adalah Coto Amir Khan, dimana ini adalah coto yang paling terkenal di area sini ya teman-teman. Itu sana Jalan Manuruki. Kalau mau parkir di depan Indomaret situ ya, kalau mau makan coto di Amir Khan. Ini kita sekarang ada di Jalan Hartako, Bukit Hartako ya. Nanti nggak tahu apa batasnya, tapi ini akan berubah menjadi jalan, namanya Jalan Barua ya teman-teman. Oke, saya mau cerita tentang coto tadi ya. Coto Amir Khan itu memang coto yang terkenal karena rasanya, makanan cotonya itu enak teman-teman. Jadi sempat beberapa kali saya coba makan di sana. Kalau makan di sana itu kalau parkir misalkan teman-teman bawa motor, bisa langsung parkir di depan cotonya situ. Terakhir itu nggak bayar parkir ya, cuman nggak tahu kalau sekarang. Terus kalau bawa mobil bisa parkir tadi di depannya Indomaretnya situ, ada Indomaret situ, cukup luas, bisa muat beberapa mobil di situ. Nah, karena saking enaknya ini coto, kalau teman-teman kesini antrinya teman-teman. Antri, kalau teman-teman tidak kuat antri itu, aduh gimana ya. Tapi itu menjadi salah satu poin ya, bahwa karena saking enaknya jadi banyak yang makan di situ teman-teman. Oke, ini kita udah sampai di Jalan Pacerekang ya. Kita belok kiri, karena kalau kita belok kanan tadi tembus ke pasar Pacerekang yang di Dayak itu, kita belok kiri karena kita mau tembus ke BTP lewat Jalan Pacerekang. Ini ada masjid dan ada Pertamina. Jadi kalau orang Pacerekang, dekat-dekat Pacerekang sini, kalau mau isi bensin tidak perlu jauh-jauh ke Jalan Poros, karena di Pacerekang sini sudah ada juga penjual bensin. Daerah sini itu termasuk padat kendaraan ya teman-teman. Udah jalannya dua arah nih, dua arah. Banyak perumahan juga di sekitar sini. Jadi makin sempit kayak gitu jalan. Kita nggak bisa bebas kayak jalan bebas, itu nggak bisa. Itu di atas ada pesawat, karena memang daerah Dayak sini itu dekat dengan bandara ya. Jadi pesawat lalu lalang itu sering sekali teman-teman. Apalagi kalau ada kendaraan truk nih, kayak di depan ini kendaraan truk ini, waduh bisa bikin macet nih. Ini perumahan apa ya, Mangga 3 kalau nggak salah ini. Perumahan Mangga 3. Jadi memang di sini banyak perumahan-perumahan ya teman-teman, makanya daerah sini nih termasuk daerah yang padat. Tapi entah kenapa ya, saya suka-suka saja kalau jalan-jalan keliling-keliling begini, lewat jalan-jalan seperti ini tuh suka teman-teman, karena saya bisa melihat bagaimana kondisi jalanan pada hari ini ya. Nah, kalau ini di dalam sana itu kantor BKN teman-teman, BKN. Jadi kalau ada teman-teman kayak mau daftar PNS begitu, atau ujian-ujian yang membutuhkan jasanya BKN, itu di dalam sana teman-teman. Itu kantor regionalnya untuk di Makassar itu di situ. Jadi kalau teman-teman mau tes PNS itu di dalam sana. Jadi di sana itu ada pusat pelatihan BKPSDM ya kalau nggak salah ya. Terus ada PKN-nya untuk tes CPNS di sana. Untuk area sini itu kalau belok kanan itu tadi ada motor-motor belok kanan, itu ada perumahan juga di dalam ya teman-teman. Ini kita jalan terus saja ya, daerah Pacerekang ini. Tunggu, ini ada yang berhenti sembarangan, ini kita biarkan dulu ya, biar dia. Tapi ternyata nggak jalan, ya udahlah kita yang jalan ya. Ya susahnya kalau jalan dua arah begini, baru jalanannya sempit.
baru nggak ada rest di samping jalannya. Itu kalau ada kendaraan berhenti, dia berhentinya di jalan yang kita lewati, jadi kita tuh harus berhenti juga, terus harus agak nyalip lewat sampingnya kayak gitu teman-teman, jadi agak susah ya. Daerah sini seingat saya itu sering banjir teman-teman, nggak tahu ya kalau sekarang. Kalau dulu tuh sering banjir daerah sini, itu yang airnya tuh kalau naik tinggi sekali teman-teman. Tapi ya nggak tahu kalau yang sekarang ini, mungkin udah nggak banjir kayak dulu. Cuman kalau saya dulu pernah itu daerah-daerah sini kalau nggak salah itu banjir, kita mau lewat dari BTP ke Sudiang itu susah. Termasuk kalau dari Sudiang ke BTP lewat jalan belakang ini susah, nggak tahu kenapa ya. Oh iya teman-teman, untuk video saya ini nanti mungkin durasinya agak panjang ya, karena saya itu sebisa mungkin mengurangi skip video ya, karena memang tujuan awal saya bikin video-video jalan-jalan begini biar kelak suatu hari nanti, ini kan video diambil di tahun 2026, suatu hari nanti nggak tahu kapan, misalkan kita ingin lihat bagaimana kondisi Makassar atau kondisi keliling Makassar pada hari ini, tahun-tahun ini, itu teman-teman punya videonya. Ini kita ada di perempatan, itu lurus terus ke arah Maros ya. Ini kita belok kanan karena kita mau ke arah BTP. Jadi kalau yang ke Maros tadi itu kita lurus terus, itu nanti kita tembus di Moncongloe kalau nggak salah teman-teman ya, daerahnya namanya Moncongloe. Karena kita mau ke BTP jadi kita belok kanan. Jadi suasananya seperti ini, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri masih banyak tanah kosong. Itu dulu waktu awal-awal saya lewat sini malah belum ada bangunan-bangunan ini nih, yang sebelah kiri ini semua ini masih belum ada, masih kayak tanaman-tanaman ini, rawa-rawa gitu ya teman-teman. Nah itulah makanya yang ingin saya abadikan, sehingga kelak bukan cuma saya atau teman-teman semua yang ingin tahu kondisi Makassar, misalkan kondisi jalanannya bagaimana, kondisi rumahnya dulu bagaimana, pohon-pohon bagaimana. Nah itu teman-teman bisa lihat dari video yang saya bikin ya, kondisinya seperti ini teman-teman. Di sini ada perempatan, kalau kita belok kiri ke PNUP itu kayak ada Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kemudian kita belok kanan karena kita mau ke BTP, Jalan Poros BTP ya. Yang saya suka dari Jalan Poros BTP itu karena apa ya, saya nganggapnya itu sebagai pusat kuliner kayak gitu teman-teman. Mau kuliner, mau klinik, praktek dokter, atau makanan-makanan tuh banyak sekali teman-teman. Gak tahu kenapa sepanjang jalan BTP ini penjual makanan tuh banyak. Mungkin karena ya konsumennya banyak ya, jadi mereka tuh menyediakan makanan tuh banyak, dan bukan cuma banyak tapi jenisnya tuh beragam kan. Banyak, mungkin dia penjual nasi, sayur itu, wah itu banyak tapi nggak beragam. Nah kalau ini tuh banyak dan beragam, ada bakso, ada mie ayam, ada ayam-ayam, semua jenis ayam-ayam itu ada semua teman-teman. Bahkan pasar penjual sayur mentah pun juga ya ada teman-teman. Saking lengkapnya Jalan Poros BTP ini ya, kondisinya di tahun 2026 ini, di awal tahun ya, di awal tahun 2026 ini, masih bulan Januari ini ya, seperti ini kondisinya teman-teman. Ya saya berharap itu kalau setiap kali saya jalan-jalan, mungkin yang saya harapkan adalah ketertiban kendaraan ya, bagaimana tempat parkirnya, bagaimana taruh mobilnya, bagaimana ke depan itu yang namanya bahu jalan itu bisa digunakan sebagaimana mestinya teman-teman ya. Jadi harus ada yang namanya kayak sela kayak gitu. Jadi kalau kendaraan mau berhenti bisa di pinggir jalan, situ di tepi jalan, bukan di tengah jalan sehingga mengganggu kendaraan yang lain.
perlu juga dibuatkan trotoar biar kalau yang mau berjalan kaki. Nah, karena kayak gini ya teman-teman, kenapa kita itu malas jalan kaki ya, karena selain capek ya itu kan udah lumrah ya, tapi kan dari segi kesehatan juga kan bagus ya kalau kita sering jalan kaki. Cuman fasilitas jalan kakinya kadang yang enggak mendukung kayak gitu. Kita mau jalan kaki, jalanan trotoarnya dipakai jualan, dipakai parkiran, ya itu yang jadi susah. Kita mau jalan kaki bagaimana, kayak gitu ya teman-teman ya. Ini saya curhat-curhat sedikit saja karena ya selaku orang yang suka jalan-jalan itu kadang hal-hal yang diperhatikan ya seperti itu. Parkirannya kendaraan itu kadang ngambil haknya pejalan kaki kayak gitu ya. Makanya saya selalu berharap ke depan semoga lebih bagus lagi ya, namanya kita sedang dalam proses perkembangan ya. Ya ada yang kurang-kurang sedikit ya oke lah ya, tapi kan ya harus diperbaiki ke depan. Oke, ini kita masih di Jalan Poros BTP ya, termasuk Alfamart kayak gini, Alfamidi ini kayak gini juga ya ada nih. Sini ada, kemudian ini kalau yang sebelah kiri ini ada lapangan ya, lapangan biasa di situ banyak yang olahraga kalau sore-sore gitu. Kita jalan aja terus ya teman-teman. Ini memang sangat menyenangkan jalan-jalan sore begini. Sebenarnya saya jalan-jalan begini juga sambil lihat kanan kiri, nanti ada makanan apa yang mau dibeli. Karena kalau saya biasa kita jalan dulu sampai ujung, nanti sampai ujung kita balik lagi buat beli jajanan yang sudah kita lihat-lihat tadi ya teman-teman ya. Karena ini sepanjang jalan ini saya sama istri kan ya, ini istri yang bawa mobil, saya yang bawa kamera ini. Ada beberapa makanan yang kita mau singgahi ini di BTP. Mungkin saya bikin di video terpisah itu nanti. Yang saya mau beli di sini adalah mie ayam BTP, dan di sampingnya mie ayam BTP itu ada es teler enak juga di situ teman-teman. Kenapa saya suka makan di mie ayam BTP ini? Bukan promosi ya, ini cuma bagi-bagi ini aja, bagi-bagi sudut pandang kenapa saya suka makan di mie ayam BTP. Karena di mie ayam BTP itu memang enak teman-teman, nggak tahu kenapa tapi memang enak, kuahnya enak ya, suasana juga ya cukup lah ya. Kemudian untuk es telernya, kalau es telernya itu juga enak, nggak tahu itu kenapa es telernya dikasih creamer atau apa kayak gitu, susu bubuk atau creamer saya nggak tahu ya, tapi itu jadi gurih bagaimana gitu teman-teman. Nah, dan karena tempatnya itu berdekatan, jadi kita tuh satu kali parkir, makan mie ayam juga makan es telernya. Jadi kita bayar parkirnya satu kali aja. Bayar parkirnya itu kalau nggak salah 5.000 ya, kalau nggak salah ya. Itu hari saya bayarnya 5.000 untuk parkirnya. Kalau saya pribadi, meskipun banyak penjual es krim yang toko-toko begitu, tapi saya masih lebih suka yang manual aja gitu ya, yang kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, lebih suka, nggak tahu kenapa ya.
Oke teman-teman, mungkin ya cukup sekian ya video saya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Silahkan teman-teman nonton sampai akhir. Kalau teman-teman punya saran, masukan, misalkan ayo kita jalan-jalan ke jalan ini, saya mau jalan di ini, saya mau lihat jalan ini, boleh disampaikan. Nanti kalau misalkan ada waktu, saya bisa coba jalan-jalan ke daerah sana teman-teman. Terima kasih ya udah menyaksikan, semoga bermanfaat.